Bismillahirrahmanirrahim. Keduanya mulai bersyair dengan syair yang sangat luar biasa. Ikrimah bersama Al-Qa'qa'ah mengajak musuh untuk duel satu persatu melawan, dan akhirnya berduellah beberapa orang dari Romawi bersama Ikrimah atau melawan dan Qa'qa'ah, dan keduanya berhasil membunuh lawan-lawannya. Ikrimah berkata, aku telah memerangi Rasulullah SAW dalam beberapa kesempatan. Apakah hari ini aku akan berlari dari kalian? Siapa yang membaiat untuk mati? Kata Ikrimah. Jadi setelah beberapa hari peperangan, duel menang, perang berkecamuk sengit, maka Ikrimah mengatakan kepada beberapa sahabat, saya dulu selalu memerangi Nabi SAW dan saya menyesal dengan itu. Sekarang saya mau membuktikan kalau saya tidak akan lari dari peperangan dan saya akan memenangkan peperangan atau saya mati syahid. Siapa yang mau berbaiat untuk mati? Artinya musuh menang, pasukan menang atau kalah, kita nggak akan mundur. Ikrimah yang memimpin itu, radhiyallahu anhu. Maka berkatalah beberapa sahabat, kami akan ikut, dan terkumpul pada saat itu 400 orang sahabat dan kesemuanya kesatria. Dan sempat yang mengikut dan ikut juga untuk membaiatnya adalah pamannya sendiri, saudaranya Abu Jahal. Juga ada yang masuk Islam di situ. Namanya Al-Harith bin Hisham. Kalau Abu Jahal kan Amr bin Hisham. Juga masuk Islam. Ya, setelah Ikrimah, dan Ikrimah mengajaknya. Juga ada yang ikut Dirar bin Azwar, dan juga Dirar bin Azwar salah satu tokoh Quraisy yang membaiat juga untuk mati, berperang sampai mati bersama Ikrimah. Mereka sempat berjuang dengan sangat gigih dan berperang di depan markas Khalid bin Walid sehingga luka-luka menghentikan pertempuran mereka. Ikrimah sempat dibawa kepada Khalid dengan tubuh penuh dengan luka. Khalid meletakkan kepalanya di pahanya. Kemudian Khalid bin Walid menyandarkan kepala pamannya Amr, karena dua-duanya luka pada saat itu. Kemudian Khalid mengusap wajah mereka berdua dan meneteskan air ke tenggorokan keduanya. Pada saat itu pun akhirnya Ikrimah mati syahid. Tapi ada kisah di sini yang berhubungan dengan masalah ini. Tentu kalau perang Yarmuk ini perang yang sangat panjang ceritanya, perang sangat panjang. Tapi yang jelas kita masuk kepada inti bahasannya. Nabi SAW, Khalid bin Walid pada saat itu mengetahui kalau Ikrimah dan 400 orang yang sudah minta mati. Memang mereka tidak mau kembali. Jadi Khalid bin Walid sebagai pemimpin tidak sengaja, dengan sengaja memang tidak mengatakan mundurlah. Walaupun di malam hari mereka mau menyerang diizinkan saja. Biasanya harus instruksi pemimpin. Dan ternyata Ikrimah bersama dengan pamannya Amr terluka pada malam hari, dan akhirnya Khalid bin Walid sampai tadi meletakkan di pahanya, kemudian meminumkan air dan sempat mati syahid. Riwayat yang lain menjelaskan ada 3 orang sahabat yang kehausan, dan kisah masyhur tentang 3 orang ini, diantaranya Ikrimah. Ada seseorang sahabat yang bernama Abdullah mengatakan, saya lagi mencari sepupu saya untuk memberikan minum, dan saya temukan dia berada di korban muslimin. Kemudian saya membawa jek airnya. Pada saat saya mau minumkan dan dia mengatakan air kehausan, maka dia mendengar, saya juga mendengar suara muslim yang lain di sebelahnya mengatakan air. Lalu dia berkata kepada saya, wahai sepupuku, berikanlah kepada saudara kita itu dulu. Kemudian saya pun membawa air ke sana. Kemudian saya mau minumkan, begitu saya mau minumkan ternyata terdengar suaranya Ikrimah. Kemudian Ikrimah, orang ini mengatakan berikanlah minum kepada orang itu. Pada saat tiba di Ikrimah, baru mau dituangkan air sudah meninggal, mati syahid, gitu kan. Kemudian dia bilang, saya kembali ke orang kedua juga sudah mati. Saya kembali ke sepupu saya sudah meninggal. Sampai para ulama mengatakan, sungguh Ikrimah telah menutup hidupnya dengan kebaikan. Dan pada saat dia terakhir sebelum mati syahid, dia menyerang musuh sambil mengatakan, aku akan membalas dan menutupi kesalahan ayahku dengan pertempuran ini. Terus saja dia mengucapkan itu untuk membuktikan memang kalau penyesalannya luar biasa. Jadi tadi memang pada saat kita sebutkan hal-hal yang buruk awalnya, ini bukan untuk mengenang keburukan beliau ya, tapi untuk menunjukkan bagaimana kemuliaan Islam sebagaimana saya ucapkan tadi di awal. Begitu juga Umar bin Khattab waktu kita ceritakan. Kita ceritakan pada saat dia menyiksa muslimin, pada saat dia mabuk. Tapi kita ceritakan juga bagaimana setelah dia masuk Islam, untuk menunjukkan memang Islam itu luar biasa. Dan seberat apapun dosa yang kita kerjakan bisa dimaafkan oleh Sang Pencipta Allah, asal sekarang ke depan, bukan lagi masa lalu. Dalam pepatah dikatakan, masa lalumu sudah berlalu, kalau baik bersyukurlah kepada Allah, kalau buruk berdosa beristighfarlah kepada Allah. Hari ini milikmu, perbaikilah dan lakukan yang terbaik. Esok bukan milikmu,
maka engkau hanya bisa berdoa dan berangan-angan. Jadi memang ini hal yang harus kita ketahui hari ini. Alhamdulillah ke depannya itu yang kita lihat dan bukan lagi masa lalu kita. Kemudian dikatakan Ibnu Katsir sempat berkata dalam tafsir beliau tentang ada yang berkata bahwa Ikrimah tidak dikenal melakukan dosa setelah masuk Islam. Dan ini sebuah fadilah tersendiri. Artinya tazkiyah atau rekomendasi dari para ulama yang hidup pada saat itu yang sesama dengan Ikrimah dari para sahabat dan tabi'in, mereka mengatakan tidak diketahui satupun dosa yang dikerjakan Ikrimah setelah masuk Islam. Satupun tidak ada. Jadi semuanya kebaikan-kebaikan. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, Ikrimah berjuang dengan sangat baik setelah masuk Islam. Abu Ishaq As-Subai'i juga berkata rahimahullah, di perang Yarmuk Ikrimah turun, maka dia berperang dengan sengitnya. Kemudian dia gugur sebagai syahid. Di tubuhnya terdapat sebanyak 70 lebih luka, berupa tusukan tombak, lemparan anak panah, dan tebasan pedang. Begitulah seorang muslim, dia mengejar apa yang tertinggal dan memulai lembaran hidup baru di mana seluruhnya adalah ketaatan demi menjunjung tinggi kalimat la ilaha illallah. Sekarang kita masuk teman-teman sekalian ke manaqibnya, keutamaannya Ikrimah. Seperti biasa kita akan masuk ke manaqib dan kita akan masuk ke durus wal ibar, pelajaran dan yang bisa diambil dari kejadian ini atau dari sahabat yang mulia ini. Yang pertama teman-teman sekalian, dia termasuk orang yang masuk Islam walaupun sebelumnya dia telah melakukan banyak perbuatan salah. Ini sebuah fadilah, tidak mengenal tentang kesalahan-kesalahannya. Dan kita lihat bagaimana mulianya Islam, karena Islam tidak mau lihat masa lalu seseorang. Yang dilihat adalah sekarang ke depan. Berarti ini masuk Islamnya dia sendiri adalah sebuah fadilah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memang menyebutkan dalam banyak ayat, seperti misalnya dalam surah Al-An'am surah nomor 6 ayat 125. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayyikan harajan ka'annama yas'adu fis sama'. Kadzalika yaj'alullahu rijza 'alal ladzina la yu'minun. Siapa yang Allah inginkan kebaikan untuknya, maka Allah akan lapangkan hatinya ke dalam Islam. Dan siapa yang Allah ingin menyesatkannya, maka Allah akan membuat dadanya sesak dan dia tidak bisa mendapatkan petunjuk, seakan-akan dia sedang didorong naik ke langit. Begitulah kehinaan akan menimpa orang-orang yang tidak beriman. Kemudian ayat yang lain, tentu kefadilah Islam ini ya. Dan Abu Jahal pun sebenarnya ayahnya mendapatkan dorongan ya, bukti Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada dia tanda-tanda untuk dia masuk Islam, tapi dia menolak. Tapi Ikrimah beda, dia menerima. Ini mirip dengan teman sekalian dengan kalau saya tanya apa bedanya antara Adam alaihissalam dengan iblis. Dua-dua makhluknya Allah kan. Iblis juga itu dulunya makhluk Allah, kata Ibnu Abbas, orang yang patuh kepada Allah. Apa bedanya antara Adam dengan iblis? Adam alaihissalam berbuat dosa, tapi Adam apa? Taubat. Itu poinnya. Jadi Adam, kata Allah SWT dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fa'asa Adamu rabbahu fagawa. Adam bermaksiat pada Tuhannya dan dia melampaui batas, dilarang. Kenapa langgar? Adam sudah lihat surga alaihissalam, Adam sudah lihat malaikat, gitu kan? Kita bukan menyalahkan Adam alaihissalam, tapi Adam berbuat salah, cuman dia bertaubat. Iblis waktu buat salah tidak mau sujud, apa yang dia lakukan? Sombong, makin bangkang, gitu kan? Jangan berzina akhi, ukhti, enggak apa-apa. Loh, minimal kalau orang mau kerjakan, dia tahu kesalahan, jangan bangkang, gitu kan? Dia tahu kesalahan, bukan kita memudahkan, tapi dia harus sadari masalah itu. Seperti ini bedanya Abu Jahal sama Ikrimah. Abu Jahal menolak kebenaran. Ikrimah dengan adanya petunjuk dari Allah, dia coba merangkul dan akhirnya dia masuk Islam dan dia tunjukkan kebenaran keislamannya. Sehingga dia bukan cuma sekedar jadi sahabat Nabi, dia mati syahid, gitu kan? Dia juga mati syahid. Dalam ayat lain surah Az-Zumar ayat 20, surah nomor 39 ayat 22, Allah juga menyebutkan tentang masalah Islam ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afaman syarahallahu sadrahu lil islami fahuwa ala nurin min rabbi fawailun lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah ulaika fi dhalalin mubin.
Siapapun yang Allah lapangkan dadanya untuk masuk Islam, dia tangkap ya tanda-tanda dari Allah itu, kemudian dia rangkul, maka dia berada di atas cahaya Tuhannya. Dan kecelakaan bagi hati-hati yang keras dari zikrullah, diingatkan tetap tidak mau sampai meninggal, mereka dalam kesesatan yang nyata. Juga dalam surah Al-Imran, surah nomor 3 ayat 19, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, innad dina indallahil Islam, wa ma ikhtalafa alladziina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum, wa may yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab. Sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah hanya al-Islam dan tidak berselisih ahli kitab, kecuali setelah Musa masuk Islam atau tidak ya, kecuali setelah datang kepada mereka kebenaran, dan itu semuanya karena baghyan bainahum. Dan ini sebab utama kesesatan teman-teman, bagi cemburuan yang salah. Cemburu lihat saudaranya berkembang, saudaranya maju, itu karena gara itu bagi. Maka itu menyebabkan mereka ahli kitab tidak mau beriman. Dan siapa yang kufur kepada ayat-ayat Allah, maka Allah sangat cepat hisabnya. Dan yang terakhir Al-Imran surah 3 ayat 85, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang coba-coba milih selain Islam sebagai agamanya, maka tidak akan diterima dari, dan dia termasuk orang rugi di hari kiamat nanti. Jadi ini keutamaan yang pertama, masuk Islamnya Ikrimah, dan bagaimana dia menangkap ya tanda-tanda dari Allah sehingga dia beriman. Dan ini sebuah karunia yang luar biasa. Jadi tidak ada kata-kata terlambat ya. Walaupun orang itu tadinya benci sekali sama Islam, kalau syahadat kita harus rangkul, nggak boleh kita tolak. Bukan urusan kita itu. Masalah kita menolak, orang ini pernah benci Islam dan kita tolak. Ikrimah kurang apa kira-kira tadi? Ya? Bunuh sana, bunuh sini, peperangan, pembangkangan, sampai akhirnya masuk Islam. Jadi nggak ada aibnya. Kemudian yang kedua teman-teman sekalian, Ikrimah setelah masuk Islam disebutkan keutamaan dia adalah dia ikut menghancurkan semua berhala-berhala. Semua berhala-berhala yang tersisa di Mekah, di rumah-rumah masyarakat, dia yang masuk ke rumah-rumah mereka dan dia yang menghancurkan ini. Dan dia yang menghancurkan. Ini ada sebabnya teman-teman. Karena ternyata Ikrimah dulu ya, termasuk orang yang mendukung sekali berhala. Ikrimah termasuk orang yang sangat mendukung berhala dan menyebarkan berhala di Mekah. Maka dia sekarang menunjukkan keseriusannya. Setelah syahadat, kemudian dia datang ke rumah-rumah orang Mekah dan dia pamit untuk menghancurkan. Setelah Nabi SAW menghancurkan 300 sekian lebih berhala-berhala mereka di sekitar Ka'bah. Kemudian yang selanjutnya yang ketiga adalah Ikrimah mengikuti peperangan bersama baginda Nabi SAW dan juga mengikuti peperangan bersama Abu Bakar, peperangan bersama Umar. Tapi peperangan yang diikuti bersama Nabi SAW tidak banyak. Yang ada hanya perang Hunain. Perang Hunain. Ya ini perang melawan suku Hawazim tentunya. Ini kalau teman-teman ikuti di YouTube nanti ada ceramah saya insyaAllah. Setelah pembebasan kota Mekah ada bahasan tentang perang suku Hawazim ya, atau perang Hunain. Dan dia di situ punya peran yang sangat besar ya, karena dia termasuk berada di pasukan, di bagian depan pasukan, dan memang dia banyak berperan untuk mengalahkan musuh-musuh. Kemudian selanjutnya yang keempat adalah Nabi SAW setelah melihat keseriusannya dalam Islam, maka pernah menugaskan Ikrimah di musim haji, terutama di Haji Wada, untuk mengumpulkan zakat, dan dia menyempurnakan tugasnya. Tentu yang memegang zakat ini tidak boleh orang sembarangan, dia bisa menipu ya. Maka di sini Nabi SAW menunjukkan, memberikan tazkiyah kepada muslimin untuk menunjuk Ikrimah supaya bisa bertugas mengumpulin zakat. Dia harus kuat secara fisik. Kadang-kadang ngumpulin zakat sendirian atau 2 orang saja pergi, dan dia membawa harta yang banyak, bisa ada perampok tengah jalan. Dan ini menandakan kekuatan fisik, menandakan keterampilan perang ya. Kemudian amanahnya ini semua berkumpul, dan tidak mungkin Nabi SAW percayakan kecuali orang yang memiliki terkumpul semua padanya sifat tadi. Yang kelima, Allah Subhanahu wa taala menutup hidupnya dengan mati syahid di Yarmuk, dan itu disebabkan karena niatnya yang tulus. Dan dia berkata sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, hadza ma fatani qabla al-islam wa su'u fi'l abi lil islam. Ini saya lakukan semua karena Allah, dan apapun yang telah luput dariku dari keislaman.
Bertahun-tahun aku nggak masuk Islam, aku bahkan merangi Islam, dan dari buruknya perilaku ayahku ya terhadap Islam. Dan dia mau mengharumkan kembali namanya dia, mengembalikan lagi citranya dan menunjukkan kalau dia bukan seperti ayahnya yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Yang keenam, dia betul-betul ya, jujur dalam taubatnya. Dan ini sebuah fadilah. Orang tidak boleh taubat setengah-setengah, hanya sekedar mau dibilangi oleh orang lain bertaubat. Tapi Ikrimah memberikan pelajaran kepada kita, betul-betul dia terbukti selalu kalau bersumpah diantaranya dia mengatakan, tidak demi Tuhanku yang telah menyelamatkan aku dari kematian di perang Badr. Sambil megang Al-Quran dia menangis dan sambil berkata kalamu Rabbi, perkataan Tuhanku. Dan kemudian dia mengatakan saya menyesal terhadap apa yang terjadi sebelum Islam. Kemudian dia menangis terisak-isak. Dan ini sebuah fadilah, ketulusan dalam bertaubat. Yang terakhir teman-teman sekalian, kita tutup dengan ad-durus wal ibar. Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari kejadian sahabat yang mulia ini? Yang pertama, indahnya Islam, dan ini tidak pernah kita lupakan dan selalu kita ulang-ulangi teman-teman sekalian. Indahnya Islam, karena Islam hanya akan melihat keadaan orang hari ini ke depan, tidak melihat masa lalu seseorang. Walaupun dia musuh Islam, tapi setelah dia masuk Islam maka terlupakan semua kesalahan-kesalahannya. Yang kedua, hidayah itu harus dikejar dan dicari, bukan ditunggu datang. Dan setiap orang teman-teman sekalian yang bergerak, dia yang akan menghasilkan. Kalimat ini penting. Setiap orang yang bergerak, dia yang akan menghasilkan. Orang yang tidak bergerak teman-teman sekalian tidak akan ada hasil karyanya. Mengkhayal kalau cuma duduk, kemudian mengatakan nanti kalau ada kesempatan, nggak bisa. Bergerak, tunjukkan sesuatu, lakukan walaupun belum maksimal. Nanti masalah dia berkembang itu urusan nanti. Yang penting sekarang ke depan ada sesuatu yang kita kerjakan. Dan orang yang menunggu tidak akan mendapatkan apa-apa. Dan kita lihat di sini banyak sekali contoh hadis-hadis Nabi SAW riwayat Bukhari Muslim, bagaimana pernah waktu Nabi SAW menyuruh sahabat sedekah, 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 gitu kan? Ada sahabat-sahabat yang miskin datang dari luar Madinah, bajunya cuma satu lembar kain, jadi kalau terhempas dengan angin kelihatan. Muka mereka hitam kemerah-merahan karena susahnya hidupnya, miskin. Nabi SAW naik mimbar lalu memotivasi sahabat untuk supaya bersedekah, 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 bersedekah. Sahabat berlumba-lumba nih, sahabat berlumba-lumba bersedekah, gitu kan? Sampai maksudnya di sini Nabi SAW motivasi agar sahabat berlumba-lumba bersedekah. Ternyata teman-teman sekalian, pada saat Nabi SAW sudah mengatakan bersedekahlah dan selamatkan diri kalian dari api neraka walaupun dengan secuil kurma. Artinya kalau di rumah kalian ada satu kurma, cuma bisa disedekahkan secuil kuku kecil, nggak apa-apa, sedekahin. Selamatkan diri kalian itu. Kalau tidak punya, minimal dengan kalimat yang baik. Artinya sampaikan, doakan saudara kita yang miskin itu supaya mereka dikeluarkan dari masalahnya. Lalu ternyata ada satu sahabat, waktu itu dia buka surbannya, dia letakkan di lantai masjid, kemudian dia menaruh sumbangannya mengatakan, ya Rasulullah, ini di jalan Allah. Tapi saya tidak temukan namanya sahabat ini tentunya. Yang jelas satu orang sahabat berinal mengatakan atau meletakkan itu. Lalu yang lainnya pada ikut-ikutan meletakkan itu. Apa kata Nabi SAW? Man dalla ala khairin kana lahu mithlu ajri fa'ili min ghairi an yanqus min ajri fa'ilihi syai'a. Siapa yang menunjukkan kebaikan, dia akan dapat pahala orang yang mengikutinya tanpa dikurangi sedikit pun dari pahala orang yang mengikutinya. Jadi perhatikan di sini apa yang kita ambil pelajaran teman-teman dari riwayat, kejelian sahabat yang bersegera melakukan kebaikan sehingga orang lain ikuti. Bergerak, dalam pepatah bahasa Arab dikatakan taharrak fa inna fi harakati barakah. Bergerak, buat sesuatu, lakukan. Jangan cuma nunggu saja. Hasil kerja orang yang kita mau banggakan tidak ada gunanya. Dulu ibu saya rajin baca Quran, itu ibumu. Kamu bagaimana? Dulu ayah saya rajin sholat malam, itu ayahmu. Kamu bagaimana? Adik saya hafal Quran, adikmu. Kamu bagaimana? Dalam pepatah bahasa Arab juga lain dikatakan, laisal fata man yaqulu kana abi kada wa kada, walakinnal fata man yaqulu ha ana dza. Bukan seorang anak muda yang cerdas yang mengatakan dulu ayahku begini dan begitu, tapi dia yang cerdas adalah yang mengatakan ini loh saya sekarang.
Ini hasil saya. Ingat sekali lagi, petunjuk, pahala didapatkan dengan bergerak, bekerja, bukan dengan malas-malasan. Ini poin penting. Dan itu yang Ikrimah lakukan. Setelah dia masuk Islam, dia tunjukkan itu. Dia bergerak, dia ikut berjihad sampai terbunuh mati syahid. Yang ketiga, taubat adalah jalan pintas untuk menuju kepada keselamatan. Dan dia membersihkan semua masalah yang lalu-lalu. Taubat ini teman-teman sekalian sebuah, kalau saya bahasakan, kapal yang akan menyelamatkan kita di lautan yang luas dan kita tidak punya pegangan yang lain. Itu taubat. Hanya dengan menyesali, ya. Tinggalkan dosa, sesali, janji sama Allah tidak ulangi. Detik itu kita meninggal, maafkan sama Allah, masuk surga. Kenapa nggak mau taubat ini? Kalau ada orang mengatakan kan mudah taubat Ustaz, nanti aja kita taubat. Baik, daripada antum terjerumus dalam dosa, lebih baik isi dengan amal soleh. Lebih baik isi dengan amal soleh. Daripada 3 jam bersihnya di hotel, lebih baik pakai 3 jam pengajian. Artinya lebih baik kepada ini. Walaupun nanti dia terbuka pintu taubatnya. Karena orang yang 3 jam pada saat kita lagi zina di hotel itu, dia pakai 3 jam itu ibadah kepada Allah, dia lebih tinggi dari kita derajatnya. Padahal kita bisa buat hal yang sama kan? Dan setiap kali mau berbuat dosa tanya begini, kalau saya tidak lakukan kenapa? Tanya diri sendiri. Diajak berzina, kalau saya tidak lakukan kenapa? Enggak apa-apa, mata kita enggak buta, tangan enggak putus, kaki enggak putus, enggak apa-apa. Malah nyaman, gitu kan? Diajak oleh teman-teman ke diskotik, kita enggak pergi. Kenapa kalau enggak pergi? Enggak ada apa-apa. Minum susu hangat, tidur cepat, bangun sholat tahajud, bagus. Iya kan? Nah iya, coba renungi deh. Artinya larikan kepada hal yang positif, gitu kan? Karena enggak ada waktu teman-teman. Ada waktu kita untuk bermain-main, ada waktu, umur jalan terus. Sampai kapan kita mau? Kita mau hidup terus? Enggak mungkin. Lagi menuju ke akhirat dan rugi. Nanti di akhirat nyesal loh kalau kita setengah-setengah nih. Karena derajat yang tinggi bisa kita dapatkan hanya karena kita malas saja tidak dapat. Sampai dalam sebuah hadis qudsi, hadis sahih riwayat Bukhari Muslim, Nabi SAW bersabda, Allah berfirman, Allah akan berbicara, Nabi SAW mengatakan Allah berbicara dengan seorang penghuni neraka yang paling rendah siksaannya. Artinya dianggap paling rendah ini berat sekali. Karena ada hadis lain yang berbunyi juga bahwasanya orang, hadis sahih riwayat Muslim, hadis riwayat Bukhari Muslim, orang yang paling rendah azabnya adalah Abu Talib, karena diberikan 2 sendal dari api neraka yang membuat otaknya mendidih. Tapi hadis ini menjelaskan kepada kita, Allah bicara dengan orang yang paling rendah siksaan di neraka lalu berkata padanya, kalau seandainya sekarang ini kau punya dunia dan seluruh isinya, dunia dan seluruh isinya, semua kau milikin, seluruh negeri ini, seluruh benua punya dia, semua hewan-hewan punya dia, semua pohon-pohon punya dia, udara, api, semua punya dia. Apa kau mau tebus siksaanmu di neraka dengan itu? Kata dia, iya ya Allah. Kalau saya punya semua saya bayar, yang penting saya selamat dari neraka. Kata Allah, saya dulu minta sama kau waktu di dunia lebih rendah daripada itu. Tidak menyekutukanku, tidak sembah selain aku, patuh padaku, hanya itu. Tapi kau tolak dan kau tetap memilih untuk kufur. Gitu. Jadi sebenarnya Allah minta sesuatu yang sederhana loh ya. Hanya patuh, itu saja. Nikmati yang halal, tinggalkan yang haram. Kenapa tidak dilakukan? Padahal perbuatan ketaatan Allah suka. Janjinya Allah besar, dibuat manusia suka. Jujur, amanah, tanggung jawab, segala macam ini disuka sama Allah. Pahalanya besar, Allah juga buat manusia suka. Perbuatan maksiat Allah tidak suka, ancamannya berat. Lalu kemudian juga Allah membuat manusia tidak suka. Yang keempat, keutamaan meminta maaf. Ini juga penting teman-teman sekalian. Makanya Nabi SAW tadi, dari 10 orang yang dijamin disuruh bunuh, maka ada yang tidak dibunuh karena mereka minta maaf. Saya sudah kasih contoh tadi, Nabi Adam alaihissalam Allah muliakan karena minta maaf dari kesalahannya, gitu kan? Nabi Yunus alaihissalam dimuliakan oleh Allah karena minta maaf dari kesalahannya, bertaubat, gitu kan? Kemudian kita lihat sahabat-sahabat diantaranya tokoh kita hari ini salah, dosa apa yang tertinggal Ikrimah belum lakukan, tapi minta maaf kepada Allah, minta maaf dengan Rasulullah SAW pada saat itu, lalu menunjukkan kebaikan, maka dapat. Ini fadilah besar sekali. Fadilah meminta maaf dan memaafkan ini adalah sebuah perintah dalam agama, dan Allah mengatakan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dan orang yang suka memaafkan orang lain, dan Allah suka dengan orang berbuat kebaikan. Ya. Kemudian juga yang kelima adalah fadilah keseriusan
orang yang mengerjakan kebaikan dalam Islam untuk menutupi kesalahannya yang lalu. Seperti misal, kalau kita dulu sering berinfak mentraktir teman-teman ke diskotik misalnya, atau berzina. Ada orang begitu, subhanallah. Diajak teman-temannya pergi ke puncak, pergi kemana, ajak teman-teman main berzina, dia yang biayai. Baik, anggap itu masa jahiliyah, kita pernah lakukan dulu. Masuk ke diskotik, bayarin teman-teman khamernya, atau apa saja. Perhatikan pelajaran dari Ikrimah. Ikrimah mengatakan, pertama sudah syahadat ya Rasulullah, aku akan mengeluarkan setiap dirham dan dinar yang aku keluarkan untuk memusuhi anda dan Islam sebelum ini, sejumlah itu untuk membersihkan yang lalu. Sekarang kita bisa lakukan hal yang sama. Coba keluarkan, sedekahkan di jalan Allah, kira-kira senilai yang kita ingat untuk membersihkan yang lalu-lalu. Dan kata ulama ini termasuk kesempurnaan dalam taubat ya. Bukan cuma pengucapan lisan, tapi bagaimana memperbaiki perilaku. Dulu buruk, sekarang jadi baik. Dulu Ikrimah memerangi Islam, sekarang dia membela Islam dengan peperangan. Dulu dia berinfak untuk memerangi Islam, sekarang dia berinfak untuk mendukung Islam. Jadi perbuatan hal yang sama dibalas. Ini termasuk pelajaran yang juga bisa diambil dari sini. Kemudian yang keenam, bagaimana karunia Allah yang maha agung dan bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala sangat dermawan, ya, mulia. Sampai-sampai Ikrimah yang tadinya betul-betul membenci Islam masih diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan pernah ada riwayat, dalam riwayat Bukhari, pernah ada seseorang yang suka mengganggu Musa alaihissalam. Musa diganggu terus setiap hari. Cacimaki Musa alaihissalam, cacimaki Taurat, cacimaki Allah. Sampai Nabi Musa jengkel sama orang ini bertahun-tahun ini, nggak selesai-selesai ini. Terus mencaci maki. Nabi Musa sabar. Terakhir Nabi Musa sudah nggak sabar. Ya Allah, ambil alih orang ini. Jibril datang. Hai Musa, Tuhan mengirim salam. Allah kirim salam padamu dan mengatakan kepadamu, hukuman orang ini di tanganmu. Terserah, kau mau apakan saja bisa. Minta apa saja. Minta Allah turunin petir, bakar dia terbakar. Minta dimatikan tiba-tiba, silakan. Minta apa saja. Bumi tenggelamkan. Subhanallah, malam hari Nabi Musa berdoa. Besok pagi Nabi Musa keluar rumah ketemu orang ini. Caci maki lagi, ya, benci sama Musa AS. Nabi Musa sudah tidak sabar, sudah dapat izin tadi malam. Maka Musa mengatakan, ya ard khudhi, wahai bumi tenggelamkan orang ini. Tenggelam. Dan Allah dengan kemahamurahannya menenggelamkan orang ini yang benci sama nabinya, benci sama Allah, mencaci maki Allah, caci maki Taurat, ditenggelamkan cuma sampai lututnya. Orang itu tidak bisa gerak. Lalu dia mengatakan, Musa maafin saya. Kata Musa, sudah telat, nggak ada lagi maaf. Ya Allah, ya bumi tenggelamkan dia. Ditenggelamkan sampai perutnya, belum tenggelam semua. Hai Musa, maafkan, saya akan beriman padamu. Musa mengatakan, dusta, saya nggak ngerti, saya nggak mau tahu. Hai bumi tenggelam sampai tenggorokannya, masih bisa ngomong, Musa maafkan, nggak mau. Musa mengatakan, hai bumi tenggelamkan sampai tenggelam. Dalam riwayat Bukhari, kata Nabi SAW, Allah mengutus Jibril lalu berkata, hai Musa, ma aqsa qalbuk, sungguh keras hatimu itu. Ya? Kalau seandainya, kata Allah, Jibril mengatakan, Allah mengatakan, kalau seandainya dia mengucapkan pada saya maaf dari awal sekali sebelum kakinya tenggelam, saya sudah maafkan. Kenapa kau harus dendam seperti itu? Maka ini sebuah fadilah sebenarnya dalam Islam ya. Jangan selalu dendam dengan orang. Kalau orang sudah minta maaf, sudahlah, selesai. Untuk apa kita simpan-simpan? Toh Allah SWT juga akan memaafkan kita. Saya juga pernah sebutkan kisah Muslim bin Abi Muslih, sepupu Abu Bakar radhiyallahu anhu ajma'in, yang pernah dibiayai oleh Abu Bakar hidupnya. Tapi ternyata waktu tersebarnya fitnah zinanya Safwan dan Aisyah radhiyallahu anhu ajma'in, maka Muslim bin Muslih termasuk orang yang menyebarkan isu. Waktu Abu Bakar tahu radhiyallahu anhu, Abu Bakar berhentiin nafkahnya, nggak ada lagi bantuan tiap bulan. Abu Bakar nggak mau salam sama dia, gitu kan? Ini orang ini sudah dibantu kok gini, malah jebari fitnah keluarganya lagi. Maka turun firman Allah dalam surah An-Nur, ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum, tidak maukah kalian Allah mengampuni kalian dengan memaafkan orang lain? Tuh, ayat ini turun kepada Abu Bakar. Abu Bakar mengatakan, tentu saya mau Tuhanku. Lalu Abu Bakar sebagai bukti dia mengucapkan kalimat depan Muslim bin Abi Muslih, saya sudah maafin kamu. Nafkahnya dikembalikan oleh Abu Bakar. Tapi memang sudah begitu dalam Islam. Kita disuruh memaafkan teman-teman sekalian. Allah saja memaafkan, bagaimana dengan kita? Dan yang terakhir, yang ketujuh adalah bagaimana fadilah jihad, perang ya, dalam Islam, dan bagaimana fadilah mati syahid yang sudah sering kita ulang-ulangi tentunya teman-teman sekalian, dan tidak kita ulangi lagi pertemuan sekarang. Bagaimana Islam itu sangat memotivasi untuk seseorang berjihad, dan bagaimana Ikrimah bin Abi Jahal
yang begitu masuk Islam sudah mendapatkan informasi dan mereka tidak menunda lagi. Cuma saya menyebutkan sebuah kata saja, bila Allah mudahkan satu waktu ada jihad yang benar sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, memang ada panduannya, memang ada penyebab-penyebabnya, maka jangan tunda teman-teman sekalian. Karena memang mati akan datang dimanapun kita berada, kapanpun dimanapun. Kita sedang ada di rumah, di ranjang atau di medan perang, tetap akan mati. Dan Islam mengajarkan kita untuk mati syahid. Serta yang kedua yang perlu digarisbawahi, orang kalau terbunuh oleh musuh, maka tidak lagi dia rasakan apa yang sedang dilakukan oleh musuh tersebut. Misalnya tusukan, misalnya bom, misalnya tembakan. Karena mereka hanya merasakan satu, sakaratil maut. Ruhnya dicabut ya dari tubuhnya. Dia nggak rasa lagi, aduh dada saya sobek kena tembakan peluru, atau kepala saya meledak kena bom. Itu nggak ada lagi sudah. Kita cuma lihat malaikat maut cabut ruh kita, selesai. Ya, kalau orang mukmin maka akan mudah seperti air dari mulut kendi. Dan kata Nabi SAW, semua orang merasakan sakaratul maut kecuali syahid yang hanya merasakan seperti gigitan semut saja, gitu kan? Sedikit sekali, kemudian baru dia mati. Belum lagi dia pada saat keluar ruhnya, maka akan dibawa, ditaruh dalam pelatuk burung yang berwarna hijau yang keliling-keliling di surga. Semua selain syahid ada di alam barzah di kuburan, tapi mereka ini sudah keliling-keliling di surga. Dan banyak sekali fadilah-fadilah yang sudah kita sebutkan pada pelajaran-pelajaran kita yang sebelumnya. Allahu a'lam. Mungkin itu saja, saling bersabar insyaallah dan berta'awun dalam kebaikan. Kita berdoa kepada Allah SWT semoga majlis kita diberkahi olehnya dan dijadikan sebagai tambahan amal kita pada hari kiamat. Dan semoga saja semua amal yang pernah kita kerjakan dan akan kita kerjakan sampai menjelang ajal datang, semuanya diterima dengan kemahamurahannya. Dan semoga semua dosa yang pernah kita kerjakan sekecil sampai sebesar apapun, terutama yang hadir dalam majelis kita ini dan yang mengikuti acara kita di medsos, semuanya dimaafkan dan diganti menjadi pahala dengan kemahamurahan Sang Pencipta Allah. Dan kita berdoa agar Indonesia diberikan ketentraman, kemakmuran, kedamaian, juga dijadikan muslimin agar bersatu di bawah ukhuwah Islamiyah, diangkat perselisihan di antara mereka, dan juga Allah Subhanahu wa taala mengirimkan kepada mereka pemimpin yang adil, yang muslim, yang kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Dan juga kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua disatukan di surga Firdaus tanpa hisab, sebagaimana disebutkan di majlis ilmu yang mulia ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.